Are you speaking to me? Yeah, but I was having a go at them, not you. Oh, good. Sorry. He can see us. That guy? Officer, there's loads of weirdos. I don't know why they're here. I'm a dentist. Hey man, you can see me. Oh, good. Halo guys, balik lagi setelah sekian lama di channel yang sama dengan suara dan karakter yang berbeda. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Frank yang sedang mengurus bisnisnya. Frank adalah seorang pembisnis yang sukses. It's gonna be for our anniversary, but it's just a little one bedroom in the West Village, but you're gonna love it. Saat Frank menelpon, tak sengaja ia kejatuhan outdoor AC dari atas. Good. See? DIY. Do it yourself. Beruntung Frank bisa menghindar, tapi ia tetap tak bisa menghindari takdir. You are not gonna believe what almost just happened. Frank pun meninggal dan menjadi hantu. Diceritakan di film, jika orang yang meninggal mempunyai urusan yang belum selesai, maka ia akan menjadi hantu. Not now. Di lain tempat ada seorang dokter gigi yang bernama Pinkus. Dokter Pinkus ini adalah orang yang tak suka bersosialisasi dengan orang lain. See it with us. Bahkan ketika rekan kerja dokter Pinkus yang bernama dokter Prasar memberitahu kelahiran anaknya, dokter Pinkus tak mau ikut ambil bagian. Mrs. Prashar and I just had our baby, so... It's not? No, really. See, that's like too long. It's a long time to get some. Waktu Pinkus kembali ke apartemennya, dia bertemu Gwen. Gwen ini adalah istri Frank yang diperlihatkan di awal film. Gwen yang sedang membawa barang meminta Pinkus menahan lift, tapi Pinkus malah bodo amat menutup pintu lift. Sorry. Please, hold, hey. Di apartemennya, Pinkus meminum banyak sekali cairan pencahar untuk mengosongkan isi perutnya karena besok ia akan melakukan operasi. Selain tak suka bersosialisasi, Pinkus juga sering menganggap rendah seseorang. When's the surgeon arrive? Oh, I'm the surgeon. Really? Yeah. How old are you? Sorry, are you here on a school field trip? Not a real people person, are you, Dr. Pincus? Operasi pun selesai dan Pinkus kembali beraktivitas. Come back soon. What a terrible thing to say in a hospital. Di sini keanehan mulai terjadi. Di luar rumah sakit, Pinkus berbicara dengan suster. Namun suster itu keheranan Pinkus bisa melihat dirinya. Are you speaking to me? Yeah, but I was having a go at them, not you. Oh, good. Sorry. Hey, why don't you open your eyes? Tak sampai di situ, makin banyak orang-orang yang merasa heran Pinkus bisa melihat mereka. Sampai salah satu orang yang mengikuti Pinkus hampir tertabrak. Look out! Oh! Ternyata mereka semua adalah orang yang sudah meninggal, namun mempunyai urusan yang belum selesai sehingga menjadi hantu yang bergentayangan. Officer, there's loads of weirdos. I don't know why they're here. I'm a dentist. Hey man, you can see me. Oh, good. Beruntung Pinkus dapat kabur dan disinilah pertama kali Frank bertemu dengan Pinkus. Menyadari keanehan yang terjadi, Pinkus kembali ke rumah sakit dan menanyakan apa yang terjadi pada proses operasi sebelumnya. Unusual happened during my procedure. And if so, Can you hold on? well, Can you hold on a second? Dokter yang mengoperasinya pun menjelaskan, Pinkus sempat meninggal selama 7 menit saat proses operasi. Now about these hallucinations, what are you seeing? people. Frank menemui Pinkus untuk memintanya membantu Frank menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Namun, Pinkus yang tak peduli dengan orang lain pun langsung menolak. Oh, good. Excellent. Thank you. Wait a minute. Pinkus menghindari Frank dengan menyerobot taksi yang ingin ditumpangi Gwen. Tentu saja Frank yang sudah menjadi hantu dengan mudah mengikuti Pinkus. Frank pun menjelaskan Gwen adalah mantan istrinya dan mereka mempunyai urusan yang belum selesai. Dengan kemampuan negosiatornya dalam berbisnis, Frank meminta Pinkus untuk membantunya. Namun pembicaraan mereka diganggu oleh seorang hantu yang ingin diselesaikan juga masalahnya. How about the fact that I found him first? Look what you did. You upset him. No, you. Frank pun kembali meminta bantuan Pinkus karena sebentar lagi mantan istri Frank akan menikahi seseorang yang menurut Frank tak baik.
Tapi Pincus masih berkeras hati, tak mau peduli. Malam harinya, saat Pincus tidur, ia didatangi para hantu yang meminta bantuannya. My letter went under the carpet. He lost something important, and I know where it is. She won't wear a helmet because of me, but that's nuts! Ternyata itu ulah Frank yang memberitahu tempat tinggal Pincus pada hantu-hantu di kota. Pincus yang menyukai ketenangan sangat terganggu dengan hantu-hantu itu. Frank pun menawarkan kesepakatan. Jika Pincus mau membantunya, maka Frank akan membuat hantu-hantu lain tak mengganggunya lagi. Pepe III's cause of death at the relatively young age of 23 still remains a mystery. Mereka pun mengunjungi tempat Gwen bekerja. Gwen adalah ahli sejarah Mesir kuno. Waktu Pincus melihat Gwen sedang menjelaskan sejarah, Pincus mulai tertarik pada dirinya. Pincus mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian Gwen kepada pria lain. Dengan sukarela, Pincus menawarkan diri untuk mendekati Gwen. Oh my word, you mean you. Cable guy or innocent pizza boy or... You watch a lot of porn, don't you? No? Dan setelah ditimbang-timbang, Frank pun setuju dengan ide Pincus. Pincus yang tak suka bersosialisasi pun memberanikan diri untuk mendekati Gwen. Namun, Gwen mengingat waktu Pincus menutup lift saat Gwen membawa banyak barang. Tak hirang akal, Pincus yang seorang dokter gigi mengetahui mumi yang sedang diteliti Gwen mengalami keanehan pada giginya, dan hal itu membuat Gwen tertarik. Excuse me, do you think maybe you could come by someday and maybe examine him? Puppy is hunkered in good. Hunkedy dunkedy dock. Oh, for the love of God! 4 o'clock Thursday seems totally free, so... Singkat cerita, diundanglah Pincus ke tempat Gwen kerja untuk menganalisa gigi mumi. Dan diketahuilah fakta bahwa mumi tersebut meninggal akibat kerusakan gigi. Berkat penemuan itu, Gwen mengundang Pincus untuk datang ke pamerannya. Setelah itu, Gwen meminta Pincus untuk memeriksa giginya yang sakit. Hey, dentist. I need you to clip a guy from... Namun, di saat Pincus memeriksa, ia diganggu oleh hantu. Hantu itu meminta Pincus untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Kemudian datanglah tunangan Gwen yang bernama Richard. Mengetahui Pincus adalah seorang dokter gigi, Richard mengundangnya untuk makan malam bersama karena Richard juga ingin berkonsultasi masalah giginya. Saat makan malam, Pincus datang bersama Frank. Kick his self-righteous teeth in! How can teeth be self-righteous? Karena Richard ada panggilan tugas, tinggallah Gwen dan Pincus. Mereka pun jalan-jalan keluar bersama anjing Gwen. Mampirlah mereka untuk minum. Di sana Gwen mulai bercerita tentang Frank. Pincus yang mulai menyukai Gwen menyarankan Gwen merelakan kepergian Frank. Dengan membuat daftar keburukan Frank, Pincus berharap Gwen bisa melupakan Frank. Dan ternyata Gwen mengetahui kalau Frank selingkuh. Gwen baru mengetahuinya setelah Frank meninggal. I didn't know you knew. Waktu mengantarkan Gwen pulang, Gwen bercerita dia ditawari pekerjaan di Mesir. Namun Gwen menolak karena Gwen tak mau jauh dengan Richard. You can't live someone else's or think it's more important just because it's more dramatic. Pincus pun bercerita pada Frank. Dia merasa Gwen sudah bahagia bersama dengan Richard, dan Pincus ingin berhenti untuk mengganggu Gwen. You are. Oh, I knew it. Tapi Frank yang tak menyukai Richard tetap menyuruh Pincus untuk melanjutkan rencana mereka. Saat Pincus praktek, ia didatangi oleh Richard yang ingin memeriksa giginya. Richard sempat curhat tentang Gwen, tapi Richard tak melanjutkan ceritanya dan membuat Pincus penasaran. If you tell me what's on your mind, you will feel better. As I said before, doctor, it's private. Pincus pun berusaha supaya Richard menceritakan padanya. Some people laugh, some people get sleepy. They will talk. Dan ternyata semalam Gwen membatalkan pertunangan mereka, dan Gwen memutuskan menerima pekerjaannya di Mesir. Dengan berpisahnya Gwen dan Richard, Pincus menganggap perjanjiannya dengan Frank sudah selesai. Tapi Frank menjadi cemburu mengetahui Pincus melanjutkan pendekatannya pada Gwen. But why am I still here? Gold in the shop, and I thought Gwen would like those, but sorry, a little bit out of my price range. So, waktu Pincus menemui Gwen, Pincus tak sengaja mengatakan kebiasaan-kebiasaan Gwen yang hanya diketahui oleh Frank. Gwen pun curiga, bagaimana Pincus bisa mengetahui banyak hal yang hanya diketahui oleh Frank. Dengan didesak oleh Frank, akhirnya Pincus menceritakan bagaimana dia bisa melihat Frank. a couple of weeks ago, I went into hospital for a routine operation, but there was complications, and I died. Tentu saja Gwen tak percaya begitu saja dengan penjelasan Pincus yang tak masuk akal. Untuk membuat Gwen percaya, Pincus menyuruh Gwen mengajukan pertanyaan yang hanya diketahui oleh Frank. Frank used to have this nightmare over and over.
Drowning. Karena Frank cemburu dengan Pincus, Frank memberikan jawaban yang salah. Not even close. You lied. Why would you do that? Pincus pun kembali menjalani hari-harinya yang sepi, sesepi hati kalian yang pada jomblo. Di tengah kesepiannya, Pincus memberanikan diri untuk bercerita dengan Dr. Prasar. At some point in your life, you're gonna have to stop and ask yourself the ultimate question. Dr. Prasar pun memberikan nasihat yang menyadarkan Pincus. Sadar akan kekurangan dirinya yang tak peduli dengan orang lain, Dr. Pincus mulai membantu menyelesaikan urusan-urusan hantu yang belum selesai. Thank you so much. Pincus menemui Gwen. Ia menyadari penyebab urusan Frank masih belum selesai karena Gwen lah yang belum merelakan kepergian Frank. What? What'd he say? He said he's sorry. Masih belum menerima penjelasan Pincus yang tak masuk akal, Gwen tetap tak mau mendengarkan Pincus. Sampai tiba-tiba... Born, and then... Beruntunglah Richard ada di dekat sana dan memberikan Pincus pertolongan. Give me space. He's doing CPR. He knows CPR. Of course he knows CPR. Melihat tangis Gwen, Frank pun merasa kasihan. Akhirnya Frank merelakan Pincus bersama Gwen. I think my ride's here. Di akhir film, setelah Pincus sadar, Pincus memberitahu Gwen jawaban yang waktu itu ia tanyakan. In his dream, the real one, and he's walking in the woods with his dad, that he's lost, and he can't find his way home. Lega dengan Frank yang sudah menyelesaikan urusannya, dan film pun selesai.